I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Rita. Saya dari kelas 11A. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Gizi Buruk pada Bayi Balita di Desa Bawah Tanah. Alasan saya memilih judul ini karena di Desa Bawah Tanah ada beberapa anak yang mengalami gizi buruk. Pendahuluan latar belakang. Gizi buruk adalah di mana seorang anak mengalami berat badan terlalu rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Gizi buruk pada bayi balita ini di Desa Bawah Tanah juga dipengaruhi faktor sosioekonomi dan latar belakang sosial budaya yang berhubungan dengan pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang tidak adekuat dalam 5 tahun pertama kehidupan berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan otak yang bersifat irreversibel. Status gizi balita mencerminkan tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara serta berhubungan dengan status kesehatan anak di masa yang akan mendatang. Malnutrisi umumnya mengacu pada kondisi kurang gizi, gizi buruk, dan gizi lebih. Dalam kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab motoritas dan morbiditas terbanyak pada balita di berbagai negara berkembang, yaitu sebanyak 54% atau 10,8 juta anak meninggal dunia akibat malnutrisi. Malnutrisi terdampak dari penurunan sistem kekebalan tubuh bayi balita sehingga mudah terserang penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini seperti diare, malaria, campak atau measles, dan AIDS diketahui paling banyak menyebabkan kematian pada anak bayi balita dengan gizi buruk. Menurut WHO, pada tahun 2012, jumlah penderitaan gizi kurang di dunia mencapai 104 juta anak dan keadaan gizi kurang masih menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak di seluruh dunia. Di bagian Asia Selatan merupakan wilayah dengan prevalensi gizi kurang terbesar di dunia, yaitu sebesar 46%, kemudian wilayah Sahara Afrika 28%, Amerika Latin 7%, dan yang jumlahnya paling rendah di Eropa Tengah Timur sebesar 5%. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau riset di dunia, terdapat 5,7% balita dengan gizi buruk atau sebanyak 26,508 anak, 13,9% gizi kurang, dan 4,5% balita gizi lebih. Prevalensi gizi buruk di Jawa Tengah sebesar 4,1% dan sudah berhasil di bawah target nasional yang 5,7% pada tahun 2015. Penelitian dilakukan oleh Anugrah pada tahun 2014 di India menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi dan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi balita. Seperti yang diketahui bahwa peningkatan derajat sosial dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan berhubungan dengan penurunan prevalensi balita gizi kurang. Faktor pekerjaan ibu, urutan kelahiran anak, dan status imunisasi ternyata tidak terpengaruh secara signifikan terhadap status gizi balita. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ada ambil 2 bagian, yaitu bagaimana hubungan status pekerjaan ibu, tingkat pendapatan keluarga, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi buruk. Yang kedua, bagaimana gambaran
gambaran faktor penyebab terjadinya gizi buruk. Tujuan penelitian ini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum untuk menganalisis hubungan status pekerjaan ibu, tingkat pendapat keluarga, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi balita. Yang kedua, tujuan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis A. Hubungan status pekerjaan ibu terhadap gizi balita. B. Hubungan